Shalom jemaat GKI Arsyamanik yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan apa kata firman Tuhan buat kita hari ini. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan buka dari 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9 sampai ke-12. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah yang mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Bagi ibu-ibu yang rutin belanja tiap hari atau rutin belanja tiap bulan untuk kebutuhan bulanan, atau mungkin di antara bapak-bapak ada yang mendapatkan tugas dari istri di saat habis gajian, kemudian diberi tugas untuk langsung ke supermarket untuk belanja. Atau mungkin di antara anak-anak muda yang dipenuhi keinginannya oleh papa mamahnya untuk membeli kendaraan. Apa yang menjadi dasar kita saat kita mau belanja atau saat kita mau menentukan sesuatu yang akan kita beli? Apa yang menjadi dasar kita untuk memilih? Ada satu teori yang mengatakan ada 3 hal yang menentukan sesuatu berkualitas, dan itu dipakai seseorang tanpa disadari di saat kita mau belanja atau memilih barang. Di antaranya, 1. Memenuhi standar yang ditentukan. Misal, saat anak-anak muda memilih sepeda motor atau kaum bapak akan memilih membeli kendaraan bermotor atau mobil. Yang menjadi pilihan kita adalah tentu standar yang ditentukan. Misal, kita akan menentukan apakah roda. Saat kita membeli sepeda motor, tentu yang kita pilih adalah roda yang berbentuk bulat. Tidak mungkin kita memilih roda yang berbentuk kotak atau bergerigi. Kemudian standar yang ditentukan oleh pabrik, mungkin stang harus imbang. Sehingga saat kita membeli kendaraan sepeda motor, apalagi membeli yang second, kita akan menentukan melihat apakah kondisi motor itu stangnya imbang, kemudian rodanya, kemudian jok motornya, dan lain sebagainya sesuai dengan standar yang ditentukan dari pabrik atau standar yang ditentukan oleh umum tentang suatu kendaraan. Kemudian yang kedua, berfungsi sesuai mestinya. Misal gunting. Gunting seharusnya fungsinya tentu untuk menggunting. Gergaji untuk memotong kayu. Mungkin bisa kita memotong roti dengan gergaji, tapi apakah hasilnya sesuai dengan fungsi dari gergaji itu? Atau memakai gunting untuk memotong atau melakukan pekerjaan yang bukan semestinya yang dilakukan oleh gunting. Kemudian yang ketiga, masa pakai lama atau kita sebut kualitas yang awet. Manusia cenderung meminta yang dibeli akan awet. Selain masa pakainya semakin panjang, tentu akan menghemat, tidak berulang kali beli. Kita sering mengeluh, akhir-akhir ini banyak sekali barang yang ditawarkan dengan harga yang sangat rendah. Ternyata kita dapatin kualitas sesuai dengan harga, karena kualitas itu sangat menentukan untuk kita memilih suatu barang. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca bersama, fokus di ayat ke-12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hidup orang percaya yang berkualitas itu harus seperti apa sih? Kita harus memiliki kualitas sebagai seorang Kristen itu seperti apa? 3 teori yang tadi kita sudah bahas bersama bisa kita pakai untuk melihat apakah hidup kita berkualitas. Kita akan melihat yang pertama, standar yang dipakai. Kita akan memakai standarnya adalah teladan Kristus. Seperti apakah hidup kita, apakah sudah sesuai dengan teladan yang sudah Kristus berikan semasa Kristus hadir di tengah dunia ini? Apakah kita sudah menggunakan atau melekatkan label Kristen kita sesuai dengan yang seharusnya? Seorang Kristen harus sesuai dengan apa yang sudah Kristus teladankan, apa yang sudah Kristus ajarkan.
Kemudian yang kedua, sesuai dengan fungsinya. Dalam sikap sehari-hari, kita akan dilihat apakah kita sudah sesuai sebagai pengikut Kristus. Kristus telah memberikan teladan kepada para pengikutnya, bukan sekedar ditunjukkan untuk hanya pengajaran, tetapi harus kita lakukan dan diteruskan tiap hari demi hari. Kemudian yang ketiga, masa pakai. Seberapa lama sikap hidup kita sebagai seorang Kristen bisa dirasakan? Tidak hanya dirasakan oleh kita sendiri, kita merasakan perubahan dari diri kita, tapi orang-orang di sekitar kita, dari pasangan hidup kita, dari keluarga kita, dari orang-orang di sekitar kita. Perlu kita ketahui, Kristen bukan sekedar agama, tetapi sikap hidup. Berarti sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus, tanpa pengecualian dan tanpa masa aktif, sampai kita kembali ditapati oleh Tuhan, kembali pulang ke dalam kerajaannya. Apakah kita sudah ditapati layak untuk masuk dan tinggal bersama dengannya di kerajaan surga? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan seperti apakah yang sudah kita lakukan hingga hari ini? Apakah kita sudah memiliki kualitas sebagai seorang Kristen? Kualitas produk seperti apakah kekristenan yang kita hidupi? Apakah kita melakukan hal-hal yang sudah berkenan di hati Allah? Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang sudah seturut dengan teladan Kristus? Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang Kristen tidak hanya sekedar dilihat dari ibadah rutin tiap hari minggu, tapi dalam keseharian kita, yang paling dekat oleh keluarga kita, oleh orang yang sehari-hari menjumpai kita. Bagaimana dengan tutur kata kita, bagaimana dengan perbuatan kita, bagaimana dengan sikap-sikap kita dan cara pandang kita melihat ke masa depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari hari ini saya mengajak kita semua untuk menunjukkan sebagai orang Kristen yang berkualitas. Kualitas jaminan mutu, kualitas seturut dengan apa yang Kristen tetapkan dan Kristus ajarkan kepada kita. Selamat merenungkan firman Tuhan.